Halo my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Rekalibrasi, ya, program yang baru diluncurkan oleh kerajaan Malaysia yang akhir-akhir ini sangat viral banget, khususnya di kalangan para pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Betul my friend, kerajaan Malaysia pada tanggal 21 Oktober 2020 telah bersepakat untuk mengadakan satu program yang diberi nama rekalibrasi. Program ini akan mulai aktif pada tanggal 16 November 2020 dan berakhir di tanggal 30 Juni 2021 my friend. Program ini khusus untuk diikuti oleh PATI atau pendatang asing tanpa izin saja. Program rekalibrasi ini terdiri dari dua program, yaitu program rekalibrasi PATI untuk pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja. Program rekalibrasi untuk pulang. Nah, buat my friend yang sudah lama tinggal di Malaysia, baik itu bekerja ataupun hanya tinggal di Malaysia tanpa ada izin tinggal atau izin kerja yang syah, maka kamu adalah PATI, pendatang asing tanpa izin. Dan apabila kamu ingin pulang kembali ke Indonesia, kamu bisa ikut program ini my friend. Nah my friend, kalau kamu tinggal di Malaysia sudah lama dan ingin pulang ke Indonesia, sebaiknya kamu ikut program rekalibrasi PATI untuk pulang. Caranya gampang banget my friend. Kamu tinggal mendaftar atau memohon kepada Jabatan Imigrasi Malaysia. Kemudian Jabatan Imigrasi Malaysia akan membantu kamu agar kamu dapat kembali ke Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu kamu harus memiliki dokumen baik paspor ataupun SPLP yang masih berlaku ya. Adapun besaran kompon yang baru saya dengar adalah sekitar Rp300 sampai Rp500 Malaysia my friend. Tetapi itu di luar dari biaya tiket pulang dan juga tes COVID-19. Adapun kepastian jumlah bayaran untuk bayar kompon saat kamu mau pulang masih belum pasti. Nanti Cerita Ricky akan kabarkan ke kamu kalau saya sudah dapat informasinya. Nah, sementara itu kalau kamu tidak punya dokumen, makanya buruan deh my friend dari sekarang buat temu janji online untuk membuat SPLP di Kedutaan Indonesia biar kamu bisa ikut program ini. Ingat loh, program rekalibrasi pulang adalah hanya sampai tanggal 20 Juni 2021 saja. Banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah pendatang baru sudah boleh masuk lagi ke Malaysia untuk bekerja? Jawabannya adalah belum boleh. Kerajaan Malaysia belum memperbolehkan pendatang baru untuk bekerja dari Indonesia ke Malaysia. Jadi sabar ya, untuk kamu-kamu yang ingin bekerja ke Malaysia belum boleh masuk untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan program rekalibrasi untuk tenaga kerja? Ya, program rekalibrasi untuk tenaga kerja adalah suatu program khas untuk meregularisasikan PATI di negara ini sebagai pekerja asing yang sah dan digaji oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat yang ketat yang diputuskan oleh kerajaan melalui Jabatan Imigrasi Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Lalu siapa sajakah yang boleh menyertai program rekalibrasi tenaga kerja? Hanya majikan daripada sektor perkilangan, sektor pembinaan atau construction, sektor pertanian, dan sektor perladangan saja yang bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini. Berikut adalah daftar pekerja dari 15 negara yang ada di Malaysia yang boleh dan layak mengikuti program ini, yaitu Thailand, Kamboja, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, India, dan Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas PATI atau pendatang asing tanpa izin dari Indonesia yang berada di Malaysia. Siapa saja yang boleh mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini? Yang pertama adalah pemegang pas lawatan sosial atau PLS. Dalam hal ini, ketika kamu datang ke Malaysia menggunakan visa pelancong atau turis, makanya kamu dibilang sebagai pas lawatan sosial. Boleh ikut program ini. Dan juga yang memiliki pas lawatan kerja sementara atau PLKS, termasuk pembantu rumah tangga yang permitnya mati atau sudah habis dari atau sebelum tanggal 31 Desember 2020. Boleh ikut program ini. Yang kedua adalah pemegang PLKS atau permit yang melakukan kesalahan melanggar syarat pas di bawah peraturan 39B. Ya, melanggar syarat pas ini maksudnya adalah ketika my friend bekerja tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam permit. Misalkan bekerja pembantu rumah tetapi bekerja di restoran ataupun di toko, atau pekerja ladang tapi bekerja di buruh bangunan atau di construction. Nah, pihak majikannya boleh mendaftarkan pekerjaan seperti ini sesuai dengan bidangnya dan ikut program ini. Nomor 3 adalah bukan pemegang permit atau PLKS yang dilaporkan lari daripada majikan. Ya, banyak sekali pekerja Indonesia yang dilaporkan oleh majikannya karena lari dari rumah majikan atau syarikat, kemudian pindah ke tempat lain atau mencari majikan sendiri. Nah, apabila nama kamu sudah ada di immigration dan tercantum sebagai pekerja yang lari, maka kamu tidak bisa ikut program ini, my friend. Yang keempat adalah hanya pekerja yang berasal dari 15 negara yang tadi saya sebutkan saja yang boleh ikut program ini. Dan tentu saja my friend, pekerja tersebut haruslah PATI yang sudah ada di Malaysia saat ini sebelum tanggal 31 Desember 2020. Nah, pendatang yang baru datang setelah tanggal 31 Desember 2020 atau Januari 2021 tidak bisa ikut program ini. Syarat yang kelima adalah tidak berada dalam senarai atau disyaki dan senarai hitam. Maksudnya, my friend yang dulu pernah pulang dengan SPLP, kemudian di blacklist 5 tahun, dan kemudian datang lagi ke Malaysia melalui jalur belakang dan sudah tercatat di dalam imigrasi sebagai blacklist, maka tidak bisa atau tidak layak untuk ikut program ini, my friend. Persyaratan yang keenam adalah mempunyai dokumen perjalanan negara asal yang masih sah berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan. Nah, jadi jelas my friend, hanya my friend yang masih memiliki paspor saja dan paspornya masih hidup dan masih berlaku kurang lebih 18 bulan lagi, kamu boleh ikut program ini. Lalu kemudian untuk PATI yang tidak memiliki paspor, hanya SPLP, ya artinya tidak bisa ikut program ini, my friend. Peraturan nomor 7 adalah mempunyai slip keputusan negatif bagi ujian COVID-19 yang sudah dibuat dalam tempo 3 hari sebelum tarikh temu janji. Nah, my friend, apabila kamu sudah melengkapi dan sudah lulus tadi persyaratan dari pertama sampai ke-6, kamu akan ada temu janji. Nah, sebelum temu janji atau interview, kamu diharuskan melakukan tes COVID-19 yang swab test atau PCR 3 hari sebelumnya. Kemudian tunjukkan bukti kalau kamu negatif COVID-19. Nah, baru kamu adalah layak untuk bekerja sebagai PATI yang ikut program rekalibrasi tenaga kerja di Malaysia. Bagaimana dengan harga atau biaya yang perlu dibayar untuk ikut program ini? Nah, my friend pasti pengen tahu banget kan? Berikut adalah rinciannya. Kadar bayaran untuk ikut program ini adalah yang pertama adalah bayaran untuk deposit.
sebesar Rp500 Malaysia. Setiap pekerja asing wajib membayar uang deposit sebesar Rp500 Malaysia. Kemudian kadar bayaran kompon adalah sebesar 1.500. Setiap pekerja asing diharuskan juga membayar 1.500 sebagai kompon. Dan juga ada bayaran-bayaran lain seperti bayaran pemeriksaan FOMEMA, levy, pemprosesan, PLKS, dan visa. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapakah yang harus membayar semua biaya tersebut? Apakah biaya tersebut dikenakan sepenuhnya kepada majikan, atau dikenakan sepenuhnya kepada pekerja, atau dikenakan setengah-setengah kepada majikan dan setengah lagi kepada pekerja? Sampai sejauh ini belum ada keputusan siapa yang harus menanggung pembayaran tersebut, my friend. Karena biaya lain-lainnya itu lumayan besar juga. Contoh, untuk ambil secara umum, biaya FOMEMA sebesar Rp300, levy kurang lebih sebesar Rp1.850 untuk contraction, dan biaya pemprosesan sekitar Rp125. Sementara untuk biaya PLKS atau permit adalah Rp15. Kemudian biaya visa adalah Rp15. Maka total adalah Rp2.305. Maka kalau dijumlahkan dengan biaya deposit, kompon, dan biaya rincian yang tadi saya sebutkan, maka totalnya sekitar Rp4.305. Siapakah yang harus membayar biaya ini? Majikan atau my friend atau keduanya? Kita tunggu liputan cerita Ricky berikutnya. Setelah saya mendapat jawaban yang pasti, saya pasti akan kabarkan kepada kalian, karena kalian adalah my friend. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cerita Ricky. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh juga ditulis di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.